Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Yukania dari NPM Akhir 087. Pada hari ini saya akan membahas mengenai Basic Dental Science 1 dengan topik perkembangan kraniofasial. Baik, mungkin pada embriologi wajah ini diawali dengan adanya perkembangan kepala dan leher, yang mana nantinya akan terbentuk lengkung branchialis atau lengkung faring. Nah, lengkung-lengkung ini akan terlihat pada minggu keempat dan minggu kelima dalam masa embrio. Pada lengkung faring ini nantinya tidak akan ikut membentuk leher dan dia hanya berperan dalam pembentukan kepala. Dan dapat dilihat di sini, lengkung faring pertama ini berbentuk tonjolan-tonjolan yang akan membentuk mandibula terletak di sebelah caudal stomadeum. Lengkung faring kedua ini berbentuk tonjolan-tonjolan yang akan membentuk maksila yang terletak di sebelah lateral stomadeum. Lengkung faring ketiga ini berbentuk tonjolan-tonjolan yang agak membulat yang akan membentuk frontonasal terletak di sebelah caudal stomadeum. Lengkung faring keempat dan kelima pada tulang rawannya ia bersatu yang mana akan membentuk tulang rawan troidea, cricoidea, corniculata, dan cuneiform dari laring. Tulang rawan ini ada yang berpasangan dan juga ada yang single. Pada tulang rawan lengkung pertama ini akan membentuk sisi dari arch Meckel, cartilage, yang nantinya akan menghilang dan akan membentuk incus dan malleus. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Dan pada stapes ini, dia berasal dari styloid processus. Jadi nanti incus, malleus, dan juga stapes ini merupakan auditory ossicles dan akan selalu berhubungan. Mesenkim prominensia maxillaris selanjutnya akan membentuk premaxilla, maxilla, ozygomaticus, dan bagian os temporalis melalui penulangan membranosa. Mandibula juga terbentuk melalui penulangan membranosa, jaringan mesenkim yang mengelilingi tulang rawan Meckel. Pada akhir minggu keempat, mulai tampak tonjolan-tonjolan wajah yang dibentuk oleh mesenkim. Nah, ini tuh berasal dari crista neuralis, terutama dibentuk oleh pasangan lengkung faring pertama. Selama minggu kelima, pelakoda-pelakoda hidung tersebut mengalami invaginasi dan membentuk lubang hidung. Dalam hal ini, pelakoda hidung ini membentuk suatu jaringan yang mengelilingi masing-masing lubang dan akan membentuk tonjolan hidung. Pada embrio minggu ke-6, ada tonjolan-tonjolan hidung yang akan berangsur terpisah dari tonjolan maksila oleh alur yang dalam. Selama 2 minggu selanjutnya, tonjolan maksila terus bertambah besar ukurannya. Serentak dengan itu, tonjolan ini akan tumbuh ke arah medial, sehingga mendesak tonjol hidung ke medial ke arah garis tengah. Selanjutnya, celah antara tonjol hidung medial dan tonjol maksial akan hilang, dan keduanya itu nanti akan bersatu. Selanjutnya ini merupakan aspek frontal wajah. Jadi pada embrio minggu ke-7, tonjolan-tonjolan maksila telah bersatu dengan tonjolan medial. Pada embrio minggu ke-10, pada awalnya tonjolan maksila dan tonjolan hidung lateral itu terpisah oleh sebuah alur yang dalam, yaitu alur nasolakrimal. Ektoderm di rantai alur ini membentuk sebuah tali epitel padat yang melepaskan diri dari ektoderm di bawahnya. Saat sudah terjadi kanalisasi, tali ini akan membentuk ductus nasolacrimalis, ujung atasnya melebar untuk membentuk saccus lacrimalis. Setelah tali tersebut lepas, tonjolan maksila dan hidung lateral akan menyatu. Tulang pipi merupakan artikulasi dari tulang zygomaticus atau processus zygomaticus dari tulang temporal. Pusat penulangan tersebut berasal dari membran lateral dan mengikuti perkembangan dari mata pada akhir bulan kedua atau setara dengan minggu ke-8. Selanjutnya ini merupakan pembentukan palatum primer. Dimulai pada hari ke-35 kehamilan atau setara dengan minggu ke-4, ditandai dengan pembentukan prominensia facialis. Terjadi penyantuan prominensia nasalis lateralis dan juga pada medialis. Dan jika gagal, akan terbentuk celah palatum primer. Pada minggu ke-7, dasar kavitas nasalis ini berupa pelebaran ke posterior dari prominensia intermaxillaris, disebut sebagai palatum primer. Dinding medial tonjolan maksila ini mulai membentuk sepasang pelebaran yang tebal, yaitu lapisan palatina yang tumbuh ke bawah di salah satu sisi lidah. Pada minggu ke-8, lidah berpindah ke bawah, dan lapisan palatum secara cepat berotasi ke atas dan depan sampai pada garis tengah dan tumbuh secara horizontal.
Selanjutnya ini merupakan pembentukan palatum sekunder. Jadi pembentukan palatum sekunder ini terjadi setelah palatum primer sudah terbentuk sempurna, yaitu mulai minggu ke-9 kehamilan akan terbentuk dari sisi bilateral yang berkembang dari bagian medial dari promensia maxillaris. Kedua sisi ini akan bertemu di garis tengah dengan terangkatnya sisi ini. Ketika ketiga sisi tersebut berkembang ke arah superior, maka proses nantinya itu akan dimulai. Kegagalan pada proses ini akan menyebabkan celah palatum. Pada minggu ke-9, kedua sisi lapisan palatum, palatum primer, dan septum nasal inferior mulai berfusi di sebelah ventrodorsal. Pada minggu ke-10, bagian ventral palatum sekunder akan mengeras melalui kondensasi mesenkimal atau osifikasi endokondral. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.